Baik Pak, selamat pagi Bapak. Di hadapan saya sekarang eh, saya bersama Bapak Dr. Andes Armaisal MM selaku Kepala SMA Negeri 1 Tuapaya, di mana beliau adalah seorang kepala sekolah yang sudah berpengalaman, dan pada kesempatan ini saya akan mewawancarai beliau terkait proses pengambilan keputusan selama beliau bertugas selaku kepala sekolah. Bapak pagi ini apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, mohon izin Pak waktunya untuk Ya. pelaksanaan wawancara, dan saya mengucapkan terima kasih ya Pak atas waktu yang Bapak berikan kepada saya untuk melaksanakan sesi wawancara ini. Baik Pak, izin Pak yang pertama terkait pengambilan keputusan. Mungkin Bapak selaku pimpinan sangat sering berjumpa dengan situasi di mana Bapak dihadapkan pada dilema atau pilihan dalam pengambilan keputusan, baik itu secara instansi maupun hubungan Bapak bersama rekan-rekan guru ataupun tenaga pendidikan di sekolah. Selama ini Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi atau mengembangkan atau meneliti masalah yang sedang Bapak hadapi di sekolah Bapak, Pak? Terima kasih. Pertama, masalah itu muncul karena ada yang kita lihat nih, ada yang kita dilihat dan kita saksikan sendiri, permasalahan di sekolah itu yang menyebabkan terjadinya sesuatu tidak berjalan dengan harmonis, dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu permasalahan. Jadi itu muncul permasalahan. Ya, misalnya mengapa kok anak hari hujan itu ya, terlambat? Itu masalah. Iya Pak, betul. Itu masalah, ya kan? Apa yang penyebabnya? Penyebab permasalahan ini berarti kita harus mencarikan, mengidentifikasi masalahnya apa. Baik Pak. Apakah dia memang apa itu disengaja atau gimana, itu memang harus kita lihat secara betul-betul permasalahannya tanpa ada faktor-faktor yang menyebabkan kita berburuk prasangka. Betul sekali Pak, iya Pak. Berburuk prasangka. Nah, ini selesai itu barulah kita mengambil keputusan apa atau solusi-solusi seperti apa yang kita tawarkan kepada permasalahan itu sendiri. Baik Pak. Ya, jadi kalau permasalahan itu seorang kepala sekolah harus selalu monitoring dan evaluasi. Baik Pak. Ya, dari monitoring dan evaluasi itulah akan terlihat permasalahan yang ada di sekolah. Itu pentingnya Monef. Baik Pak. Ya, itu ya saya kira. Baik, jadi yang pertama pasti melihat terlebih dahulu titik masalahnya bagaimana ya Pak. Jadi kita tidak berprasangka atau membuat asumsi. Dan selaku pimpinan tentunya salah satu kegiatan yang utama dan penting dilakukan adalah kegiatan Monef ya Pak ya. Ya. Baik Pak, kalau boleh Pak dijabarkan dalam bentuk langkah-langkah saat Bapak akan mengambil sebuah keputusan, step by step atau langkah-langkah bagaimana yang biasanya Bapak terapkan sampai Bapak memutuskan bahwa inilah langkah yang harus diambil atau inilah jalan yang akan ditempuh gitu Pak. Oh ya, terima kasih. Saya menceritakan apa yang barusan saya terima pagi ini, permasalahan. Baik, Pak. Ya, permasalahan guru kita yang lulus P3K. Iya Pak. Ya, di satu sisi ya kita kehilangan 2 orang guru. Iya Pak. Ya, yang ditempatkan di luar. Nah, 2 orang guru ini telah kita carikan solusinya kemarin itu untuk mendapatkan tenaga tambahan. Iya, Pak. Dari sekolah lain, maka kita terima ya. Iya, Pak. Guru bahasa Inggris salah seorangnya kita terima dari sekolah lain. Iya Pak. Untuk nambah jam di sini. Rupa-rupanya
yang 2 orang yang mau lepas ini mau ngurus lagi untuk ditempatkan di sini ini dengan permohonan dengan apa ini. Iya Pak. Ya kita menyampaikan apa saja tanpa ada beban, karena nanti kalau kita senangkan satu pihak berarti kita akan merugikan diri sendiri. Iya Pak. Merugikan diri sendiri atau akan melawan dari keadaan yang Seharusnya ya Pak. Seharusnya. Betul Pak. Dan kita harus sampaikan apa adanya. Baik ya Pak. Apa adanya, siapakah dia, apakah dia, itu tidak masalah. Betul. Yang penting kita kita sampaikan pahit manisnya, ya pahit-pahitnya dulu. Artinya yang kita sampaikan fakta yang Fakta ada yang ya Pak. ada. Jangan Fakta sampai yang ada ada. pendapat kita yang Ya, malah tidak. memberi angin surga nantinya Ya. akhirnya berbalik ke kita gitu ya Pak. Berbalik ke kita. Iya betul Pak. Jadi kita sampaikan ini loh, ini loh yang kalian sudah kemarin. Saya sebagai pimpinan tentu harus mencarikan secepatnya solusi. Iya betul Pak. Solusi yang terbaik untuk sekolah ini. Ya kita carikan tambahannya. Sekarang ini, nah bagaimana? Saya senang aja kalau kalian bergabung lagi di sini, tak ada masalah. Baik Pak ya. Cuma tentu kalian harus berpikir tentang masa depan kalian. Yang satu sudah sertifikasi, Betul. yang satu untuk kedepannya juga harus sertifikasi juga, Iya, Pak. kan gitu. Nah kita harus sampaikan fakta itu sebenarnya, Betul. sehingga kita tidak ada beban Baik Pak. ya di belakang hari. Ya apa kalau dia tetap bergabung di sini, itu sama halnya ya dulu juga masalah, saya memberikan contoh masalah kesiswaan lah. Iya Pak. Ya sudah kita berikan ya, peringatan, walaupun itu warga kita sendiri ya terpaksa Kita lepas ya, Pak. lepas gitu. Kita ini kan kita sampaikan pada orang tuanya, ya kita hargai beliau, tetapi kita ini sampaikan faktanya seperti ini. Baik Pak ya. Ya faktanya seperti ini. Bagaimana Pak ya? Kalau saya terima anak bapak tetap di sini, ya kita ada arus yang menentang kita. Baik Pak ya. Ya arus menentang kita. Nah seperti apa? Biarkan kita tidak memutuskan, tapi biarkanlah mereka yang sadar sendiri. Baik Pak. Dengan keputusan kita, tanpa kita sebut untuk beliau ini ya mengistirahatkan anaknya. Iya Pak. Nah, gitu kan? Iya Pak. Nah, gitu aja. Jadi kita sampaikan fakta-fakta yang apa yang ada. Jangan terbeban siapa itu, siapa Betul. itu. Enggak tahu usah. Jadi Walaupun pimpinan apa, kita lihat aturan-aturan, sampaikan aja aturan-aturan ini. Jadi langkah terbaik kita adalah menyampaikan fakta apa adanya ya Pak. Fakta dan aturan-aturan Dan yang aturan ada. yang mendukung Yang mendukung gini sesuai dengan gini, fakta yang gini. terjadi ya Pak. Mm-mm. Baik Pak. Ya. Dan Seperti itu. selanjutnya Pak, saat Bapak mengambil keputusan, pastinya Bapak pernah menghadapi tantangan-tantangan kan Pak? Ada mungkin hambatan-hambatan. Nah, apa yang Bapak lakukan saat Bapak bertemu dengan tantangan atau hambatan-hambatan saat Bapak akan melakukan pengambilan keputusan? Itu suatu keputusan itu pasti ada plus minusnya. Iya Pak. Artinya ada yang pasti yang tidak senang. Betul. Dan sebagai pimpinan kita bukan urusan senang tidak senang, Oke Pak. ya, bukan urusan tidak senang dan apa senang menyenangkan orang atau melemahkan orang atau membuang orang atau apa dan sebagainya gitu ya. Iya, Pak. Yang negatif-negatif itu. Tapi ya kita kembali kalau membuat keputusan itu kita kembali kepada peraturan-peraturan yang ada. Baik Pak. Peraturan-peraturan yang ada ini. Betul. Menurut apanya seperti ini, menurut ininya seperti ini, Baik Pak ya. ya. Nah, seperti komite sekolah kita udah lama betul. Iya Pak. Ini saya tunjukkan Aturannya, ini loh. Pak. Saya sharekan aturannya. Ini loh peraturan menterinya tentang kedudukan seorang komite sekolah. Nah, tergantung pada dia. Nah, bagaimana sikapnya terhadap ini. Ini ya, permasalahannya kan. Baik Pak ya. Jadi kita bukan menyenangkan orang, tapi keputusan Menjalani kita itu aturan ya, Pak. sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik. Ya
kalaupun segan, tak kalah kita mungkin segan tapi kemudian, atau segan pada orang tapi kita sendiri yang korban. Betul Pak. Takkan mungkin juga kita akan buat seperti itu. Tentu kepemimpinan kita juga akan dilihat oleh Orang lain, anggota iya. kita yang di dalam ini. Ya betul tidak? Ini tidak. Jadi seperti itu. Baik Pak, ya Pak. Ya. Tidak perlu memikirkan yang lain, itu yang penting sesuai dengan aturan. Ya, kalau memang bisa dia di celah-celahnya itu kita ambil dengan risiko misalnya sedikit atau minim, apa salahnya kita bantu orang lain. Baik Pak. Tapi kalau memang risikonya berat, ya berat bagi kita tuh apa? Iya Pak. Kita pula yang Jadi bermasalah korbannya, jadi Pak. korbannya, tentu tidak. Baik Pak. Kita harus menyampaikan ini kepada yang bersangkutan, Baik Pak. ya, supaya dia juga harus mikir bagaimana keadaan kita. Betul Pak. Nah, itu aja. Baik Pak. Jadi artinya Pak, sebagai seorang pimpinan kita wajib memahami dan mengetahui tentang aturan-aturan terkait Betul. kepemimpinan kita ya Pak ya. Betul. Jadi seorang kepala sekolah itu aturan-aturan pokok hukumnya itu memang harus dipegang. Iya Pak. Ya, kalau ini tidak berdasarkan itu, maka salahlah keputusan Baik. itu. Apa dasarnya ini. Makanya kita sebagai kepala sekolah itu di dalam sini ya memang seperti ini kan, seperti tetapi di luar kita diskusi sama kawan-kawan yang lain. Iya, Pak. Gini peradaban masalah, sehingga sharing-sharing seperti itu untuk Baik. jangan menganggap diri itu pintar, mending nanti, sehingga tak ada yang menunjukkan. Siap Pak. Ya, tak ada yang akan menunjukkan. Kalau sudah kita kan senior, kita dah lah kena itu. Iya Pak. Menjadi Nah, jebakan untuk diri kita sendiri ya Pak ya. Berarti kan kita Egoisme kita. malu untuk bertanya pada Iya. yang lain karena kita sudah senior. Iya betul. Ya Pak. malu. Padahal kita ini butuh masukan dari orang lain. Baik, Dari Pak. kawan-kawan kepala sekolah. Itu makanya kita harus bergaul dengan kawan-kawan serumpun MKKS. Gitu. Kebetulan jawaban Bapak barusan itu berhubungan dan berkesinambungan dengan pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Jadi ada rekan atau seseorang yang selama ini Bapak jadikan rekan diskusi ya Pak dalam pengambilan keputusan, yang teman-teman kita di MKKS itu berarti ya Pak. Baik Pak. Lalu selanjutnya Pak, kira-kira Pak, saat Bapak melakukan pengambilan keputusan, Bapak pernah tak merasakan atau mengalami misalnya keputusan itu sudah Bapak ambil nih Pak, terus Bapak berpikir ulang lagi, ternyata oh kayaknya harusnya tak seperti ini nih, harusnya begitu gitu Pak. Ya, memang hal seperti itu berat. Iya Pak. Ya, kalau mengulang keputusan lagi itu berat, tetapi lebih berat lagi menanggung risikonya. Oh gitu Pak. Daripada kita menanggung risikonya berkali-kali, lebih baik mengakui aturannya seperti ini. Baik ya. Ya, aturannya seperti ini, kita kembali saja ke aturan ini. Baik ya. Ya, jadi tidaklah seorang pemimpin harus menjaga kehormatannya dengan menjaga yang salah. Baik Pak. Ya, menjaga yang salah, keputusan yang salah, tetap saja itu keputusan yang salah tetap harus dianulir. Baik ya Pak. Ya, tentunya ya harus mengakui kesalahannya. Baik. Walaupun secara eksplisit. Iya Pak. Ya, tentunya pandai-pandailah situ, Iya. di mana kita tidak jatuh di Depan, tangan, di iya. depan anggota Ya Pak. ya, kemudian maksud kita tersampai, pandai-pandai sajalah di situ. Baik ya Pak. Berarti artinya Pak, sebelum keputusan itu diambil, berarti Bapak sudah menimbang dengan detail dan dengan teliti, daripada nanti ke belakangnya terjadi kekeliruan atau kesalahan gitu ya Pak ya. Kesalahan. Baik ya Pak. Lalu selanjutnya Pak, saat Bapak dihadapkan pada sebuah masalah nih Pak, lalu Bapak harus mengambil keputusan atau menentukan solusi dari masalah ini, apakah Bapak langsung
saat jumpa masalah nih langsung Bapak putuskan, atau Bapak mundur sejenak, mengambil waktu untuk berpikir terlebih dahulu baru mengambil apa nih keputusan yang akan dilaksanakan? Apa Bapak menyediakan waktu tertentu dulu untuk berpikir atau spontan di tempat gitu Pak? Baik, apabila keputusan itu sudah tahu aturan-aturan yang mengikatnya, Iya. dan tahu jelas aturan-aturan itu jenisnya, aturan hukumnya, maka itu bisa mudah diputuskan. Tapi apabila ada suatu keputusan yang kita ragu dengan dasar hukumnya, maka tidak salah ya di dalam kalangan sendiri, seperti orang-orang terdekat di sekolah kita ini, kita ajak diskusi seperti wakil-wakil kepala sekolah. Baik Pak. Ya, sebelum mereka diberikan bermasalah diberikan pendapatnya, ceritakan dulu permasalahannya, lalu kemudian kita minta mereka menganalisis apa permasalahannya itu seperti apa, kemudian baru mungkin kita berikan waktu sekian atau barulah kita minta ininya ya, dengan hasil pertimbangan hasil pertimbangannya, tentu dengan dalil-dalilnya, dasar hukumnya. Jadi tidak hanya sebatas menyampaikan pendapat, tapi harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Ini. Nah, kalau kan kalian sering saya ajak untuk berdiskusi tentang satu masalah ini, ya kan? Nah itu, tapi ya kita selalu berdiskusi itu menemukan jalan yang terbaik. Jadi tidak salah kalau suatu yang kita ragukan itu keputusan satu masalah yang kita ragukan itu kita harus diskusikan dengan baik dengan kawan-kawan wakil kepala sekolah atau mereka juga pembantu utama kita. Jadi itu rekanan. Lalu kemudian setelah itu barulah kita mungkin diskusi dengan yang mungkin pengetahuannya lebih tinggi. Baik Pak. Ya, atasan kah atau kawan sejawat. Baik Pak. Kawan sejawat. Nah, barulah memang saya pending kalau keputusan yang itu memang saya pending. Baik Pak. Ya, saya pending untuk mendapatkan jawaban yang benar. Baik Pak. Baik, kalau boleh saya simpulkan berarti Pak, saat permasalahan yang Bapak hadapi sudah jelas aturan dan faktanya, maka Bapak bisa langsung mengambil keputusan saat itu juga. Namun apabila masalah yang Bapak hadapi itu masih terbersit sedikit keraguan ataupun mungkin kebingungan, maka Bapak tidak buru-buru mengambil, tapi melakukan diskusi internal bersama Waka ataupun diskusi eksternal bersama atasan dan rekan-rekan kepala sekolah. Begitu ya Pak, lebih kurang. Baik Pak, terakhir nih Pak, mungkin kira-kira apa pesan Bapak terkait pengambilan keputusan kepada kami Pak, para calon guru penggerak yang nantinya entah itu sebagai guru ataupun mungkin sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya akan juga mengambil keputusan-keputusan strategis maupun keputusan-keputusan yang berhubungan langsung dengan para siswa-siswi kita Pak. Kira-kira apa pesan Bapak untuk kami Pak? Yang jelas kepada calon-calon kepala sekolah ini saya pesankan bahwa kita tidak serba tahu. Baik Pak. Tidak serba tahu bahwa keterbatasan kita terhadap aturan-aturan yang mungkin belum terbaca dan sebagainya itu memang menjadi kekurangan antara satu dengan kita dengan yang lainnya. Jadi harus kita akui ya, harus jangan mengedepankan ego bahwa kita serba tahu. Ini tidak, bahkan kami saja di forum kami itu perlu diskusi. Itu gunanya MKKS, berbagi, sering yang mana yang merasa ego ya kalah lah. Baik Pak. Ya kalah lah di situ. Ini. Nah, maka mereka akan ketinggalan dengan informasi terbaru. Ya. Kemudian yang kedua, ya setelah keputusan itu dibuat,
maka ya jalanilah dengan konsisten. Baik. Dengan konsisten, kalau kita yakin, betul-betul yakin hasilnya akan seperti itu. Nah, dan kemudian apabila terjadi kekeliruan dari keputusan permasalahan itu, ya wajarlah ditinjau ulang. Baik Pak. Wajar ditinjau ulang, tidak dengan tidak merendahkan siapa-siapa. Baik Pak. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kita sudah sampai di ujung wawancara kita. Izinkan saya Pak mengambil kesimpulan terkait wawancara kita pagi ini. Jadi selaku pimpinan tentunya dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada fakta dan aturan yang berlaku, sehingga saat mengambil keputusan kita tidak dikarenakan perasaan atau mungkin rasa-rasa pendapat pikiran kita, tapi sesuai dengan fakta dan aturan yang kita sedang hadapi. Lalu yang kedua Pak, saya menangkap bahwa dalam pengambilan keputusan perlu adanya kolaborasi dan kerjasama, sehingga keputusan yang diambil itu berdasarkan berbagai macam pandangan dan pikiran yang didasarkan juga pada fakta dan aturan yang berlaku. Mungkin itu Pak yang bisa saya tangkap dari hasil wawancara kita pada pagi hari ini. Dan tadi saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya saya dapat mendengar, dan mungkin akan saya jadikan juga sebagai pegangan saya kelak, pengalaman dan informasi yang sudah Bapak berikan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Terima kasih sama-sama. Baik Pak, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Izin saya awali. Selamat pagi Pak Adrian. Pagi Pak Habib. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Pak Adrian selaku kepala di MTS Miftahul Ulum Kawal. Siap. Sudah bersedia untuk saya wawancara, dan mungkin sebelumnya juga sudah saya informasikan bahwa fokus wawancara kita hari ini adalah terkait pengambilan keputusan Bapak selama menjadi pimpinan di MTS Miftahul Ulum Kawal, dan bagaimana istilahnya pengalaman, langkah-langkah dan prosedur yang selama ini Bapak ambil. Namun sebelum kita lanjut Pak, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Baik. Bahwasanya kami di pendidikan guru penggerak itu membagi masalah itu untuk saat ini jadi dua Pak, dan dua itu kami dapatkan secara teori itu ada masalah yang bersifat dilema etika. Masalah pertama. Nah, dilema etika ini adalah saat Bapak menghadapi sebuah permasalahan di mana jawaban atau keputusan yang Bapak ambil itu sama-sama benar. Contoh permasalahannya itu seperti ini Pak. Misalnya ada karyawan TU atau guru Bapak nih, yang dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan kewajibannya mungkin kurang disiplin. Lalu kan Bapak pasti diminta untuk melakukan penilaian nih. Iya. Nah, tentu Bapak harus memilih antara satu, Bapak harus menyampaikan apa adanya terkait apa yang dilakukan, dengan mungkin ada resiko nanti dia bisa kehilangan pekerjaan atau hal lain yang sejenis, atau di satu sisi Bapak secara aturan kan begitu, tapi di satu sisi Bapak mengingat pula dia ini seorang kepala keluarga yang punya anak 3, yang memang hidupnya pas-pasan, sehingga kalau nanti kehilangan pekerjaan bisa melontang-lantungkan hidupnya, sehingga Bapak pun bimbang, dilema antara dua ini. Diselamatkan dia ini pun sebenarnya tak salah karena Bapak menimbang anak istrinya, tapi di satu sisi Bapak ikut aturan pun Bapak tak salah, karena memang aturan seperti itu. Nah, itu kita sebut dilema etika Pak. Ya, betul. Pilihan yang sama-sama benar. Nah, masalah kedua yang mungkin dijumpai kepala sekolah itu Pak, bujukan moral. Kalau bujukan moral ini udah jelas, yang satu itu jawaban benar, yang satu jawaban salah. Misalnya contoh kasusnya gini Pak, Bapak sebagai pimpinan pasti banyak kepentingan-kepentingan dari pihak luar yang ingin mendapatkan ya kesempatan atau keuntungan tertentu dari Bapak. Nah, misalnya kita sebagai pimpinan itu ditawari dari salah satu penerbit untuk mengambil buku dari penerbit tersebut. Nah, dengan
jaminan kalau ngambil di dia nanti ada komisi lah kata dia. Nah, atau persenan. persenan. Nah, jadi di sini kan sebenarnya sudah jelas nih. Benar dan salahnya itu sudah nampak. Iya pasti. Ya pilihannya ambil atau tak ambil. Ambil salah, tak ambil betul. Nah, jadi itu kita sebut masalah dengan kategori bujukan moral. Nah, yang akan kita bahas pagi ini Pak lebih ke arah dilema etika. Saat Bapak dihadapkan pada keputusan yang Bapak pilih sana pun tak salah karena ada nilai rasa kasihan, nilai kepedulian, atau Bapak ambil keputusan yang ini pun tak salah karena ada nilai keadilan. Semua mengikuti aturan yang sama. Jadi fokus kita di masalah yang itu, Pak. Baik, Pak Habib. Baik, mungkin pertanyaan pertama, Pak. Kira-kira bagaimana selama ini Bapak melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang Bapak hadapi di sekolah Bapak? Baik, Pak Habib, terkait mengidentifikasi setiap masalah yang ada di sekolah, yang pertama tentu saya itu tadi identifikasi. Kedua, yang saya anggap sebuah masalah yang kira-kiranya itu mengganggu jalannya proses belajar mengajar atau sistem di sekolah, sehingga itu akan muncul dengan sendirinya kan, akan terlihat. Dan tentunya juga setiap masalah yang telah saya identifikasi dan saya anggap itu sebuah masalah yang perlu saya selesaikan, tentu akan saya tindak lanjuti dengan cepat. Baik, gitu. ya Pak. Jadi Pak memang fokus Bapak ke anak-anak berarti ya Pak? Iya. Karena kan tadi Bapak menyampaikan jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar. Betul. Artinya memang apa yang kita utamakan berarti peserta didik kita ya Pak ya? Peserta didik. Baik Pak. Nah kira-kira Pak, Bapak selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan di sekolah, Bapak punya prosedur tertentu tak Pak? Misalnya step by stepnya itu seperti apa gitu Pak? Ada. Hal-hal apa yang Bapak lakukan sampai nanti Bapak mendapatkan sebuah keputusan? Baik Pak Habib, kalau itu lebih ke mungkin hal yang terkait keputusan bagaimana atau step by stepnya Pak Habib ya. Jadi kalau keputusan itu Pak Habib atau kebijakan yang saya ambil sehingga nanti dapat hasilnya seperti apa, yang pertama tentu saya melihat dulu masalahnya Pak Habib. Iya, Pak. Nah terkadang masalah itu kan tidak mesti langsung dari jenjang kepala yang harus memutuskan. Betul ya Pak. Nah, jadi kalau saya itu ada tiga kategori masalah yang saya pisahkan dari yang saya bedakan lah klasifikasinya. Yang pertama itu tentu masalah yang sekiranya ruang lingkupnya masih dapat diselesaikan secara itu ya, mulai dari guru, internal berarti Pak. secara internal. Kemudian ada juga masalah yang tentunya itu hanya orang-orang tertentu seperti wakil kepala, bendahara, dan pejabat baru terasnya lah Pak ya? pejabat terasnya baru yang saya. Nah kalau masalah bagaimana step by step Bapak ngambil keputusan, tentu yang pertama saya mengidentifikasi. Yang kedua tentu saya mencari dan mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang memang harus kita lakukan. Tentunya keputusan saya tentu itu yang paling saya anggap paling efektif dan relevan. Baik ya. Paling efektif dan relevan. Nah, baru yang terakhir baru kita evaluasi dari setiap keputusan yang saya Baik, ambil. berarti ada kita tinjau kembali ya Pak, keputusan yang sudah kita ambil itu kira-kira berjalan dengan baik atau Iya, tidak? betul Pak. Lebih kurangnya seperti itulah. Baik Pak. Biasanya Pak saat mengambil keputusan pasti kan kita tak mau bertele-tele kan Pak, Iya, tak mau membuang-buang energi terlalu banyak. Kira-kira Pak Bapak punya cara efektif atau cara tertentu tak Pak? Cara efektif ini maksudnya cara pintas saat kita akan mengambil keputusan itu agar kita ini tak terlalu berlarut-larut atau terlalu lama dalam pengambilan sebuah keputusan gitu Pak. Oke. Baik Pak Habib, kalau memang kita anggap itu juga sudah menjadi sebuah masalah,
dan tentunya permasalahan itu sudah kita lihat, ada kita identifikasi, ini sudah berdampak ini untuk sekolah atau untuk di internal ataupun untuk jalannya proses belajar mengajar. Nah, langkah atau prosedur yang kita ambil ya langsung kita selesaikan permasalahannya. Oke, jadi tak bertele-tele lagi. Tidak ya, Pak? bertele-tele Pak Habib. Jadi kalau misalnya memang permasalahan itu kita anggap dan itu perlu diselesaikan secara cepat, tentu di situ kita sebagai kepala pun harus mengambil keputusan dan kebijakan secara cepat dan Baik. tepat. Artinya Pak, cara paling efektifnya adalah di bagian identifikasi ya Pak? Identifikasi Pak. Apakah Identifikasi. ini perlu langsung kita selesaikan atau tidak, Ya. diidentifikasi itulah Pak. Karena setiap permasalahan itu kan kadang berbeda Pak. Betul ya Pak. Berbeda, ada permasalahan yang mungkin sifatnya perlu diambil keputusan secara cepat, dan itu tidak perlu kepala sekolah mendiskusikan dengan hal-hal orang-orang lain di sekitar. Ada juga keputusan yang memang harus kita diskusikan atau kita musyawarahkan dengan rekan-rekan untuk kita dapatkan solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan tersebut gitu Pak Habib. Baik, oke Pak. Jadi Pak, selanjutnya, nah kan tadi udah jelas nih, step by stepnya udah jelas, cara paling efektifnya pun udah jelas. Nah, pastinya Pak, saat kita menghadapi masalah, begitu kita ingin menyelesaikan masalah itu, kadang kita pun menjumpai tantangan dan hambatan Pak. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak saat Bapak akan mengambil keputusan, saat lalu tiba-tiba muncul tantangan atau hambatan? Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tadi Pak, saat akan mengambil keputusan? Contohnya mungkin ada gejolak atau ada penolakan, atau mungkin ada yang ya kurang sreg dengan apa-apa, sehingga kan menjadi hambatan kita untuk mengambil keputusan gitu Pak. Apa kira biasanya yang Bapak lakukan Pak untuk mengatasi itu? Yang pertama, setiap kita pengambilan keputusan dan kebijakan, terkadang pasti bahkan tidak semua bisa menerima dengan baik, gitu kan? Pasti ada pro dan kontra terhadap kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil. Itu pasti Pak Habib, ya kan? Namun pertama, tentu yang menjadi bahan pertimbangan saya selain dari saya mungkin adalah konsekuensi. Konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. Nah, bagaimana konsekuensinya terhadap keputusan yang saya ambil? Kalau itu berdampak sangat tidak baik, mungkin saya akan pertimbangkan ulang dengan keputusan saya seperti itu. Karena memang terkait dengan kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu dari sekian banyak misalnya warga di sekolah, kadang sampai ada berapa persen yang tidak setuju. Tapi kita lihat lagi permasalahan atau permasalahan dari kebijakan yang saya ambil itu sifatnya kalau juga merugikan secara internal atau sekolah sendiri, tentu kadang saya abaikan. Terhadap gejolak ataupun protes dari itu saya abaikan, karena saya yakin terkadang apalagi kebijakan-kebijakan yang saya ambil yang sifatnya mungkin kadang-kadang tidak memihak ke kawan-kawan seperti itu, dianggap itu hanya ini kebijakan atau keputusan ini akan menyulitkan kawan-kawan, bukan malah meringankan ke kawan-kawan. Tapi kadang-kadang saya berikan pengertian dengan cara tindakan yang memang saat ini hal inilah yang kita butuhkan. Terkait nanti bagaimana proses dari kebijakan yang telah saya putuskan itu, biar seiring waktu nanti akan menjawab. Ketika ada kendala dan permasalahan, disitulah nanti baru kita carikan juga solusi-solusi lanjutan untuk masalah yang muncul di kemudian ini. Baik Pak, luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan kepada saya, dan memang sejalan Pak dengan apa yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, selanjutnya Pak, sebenarnya pertanyaan ini sudah Bapak jawab sih tadi. Pertanyaan terkait waktu untuk Bapak mengambil keputusan. Jadi kalau boleh saya simpulkan,
berarti ada keputusan yang langsung Bapak ambil saat itu juga, Iya. saat memang keputusan masalah itu butuh keputusan cepat. Iya, Kalau tidak mungkin akan muncul masalah-masalah berikutnya kalau tidak cepat ya Pak ya. iya Pak. Lalu yang kedua ada juga masalah yang Bapak diskusikan bersama istilahnya perwakilan-perwakilan Bapak di sekolah, wakil Kepsek, bendahara dan kepala TU mungkin ya Pak. Dan ada juga yang mungkin Bapak putuskan saat berdiskusi dengan seluruh majelis guru. Artinya tergantung waktu-waktu penyelesaian ini tergantung bentuk dan bagaimana masalah yang sedang dihadapi. Betul berarti Pak, ya Pak. betul sekali. Oke. Nah selanjutnya Pak, Bapak selama ini punya panutan gitu tak Pak? Atau seseorang yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Baik, kalau untuk seseorang yang membantu baik secara langsung atau tidak langsung ada Pak. Oke. Ada, tentunya yang pertama saya ceritakan sedikit. Saya ini diangkat menjadi kepala pada tahun 2019. Dan tentu yang menjadi permasalahan saya, Pak Habib, ketika saya ditunjuk menjadi kepala MTS atau kepala sekolah, tentu yang jadi permasalahan pertama saya adalah saya ini bukan dari PNS yang sudah dibekali dengan diklat ataupun dibekali dengan sertifikat cakep, pelatihan-pelatihan. Tentu itu menjadi masalah pertama saya. Sehingga tentu saya butuh yang namanya mentor. Betul ya. Kemudian butuh yang namanya orang yang punya pengalaman, menggali pengalaman dari senior-senior yang memang sudah lebih dulu menjadi kepala dan memang sudah terbukti dengan kebijakan-kebijakannya sekolah itu dapat berjalan dengan baik, kemudian maju. Nah itu tentu ada Pak Habib. Nah jadi begitu. Karena begini Pak Habib, dari awal saya masuk di sini menjadi kepala, setiap keputusan yang saya ambil bahkan kadang-kadang belum dianalisa dengan baik oleh teman-teman, kadang ada penolakan secara langsung. Baik Pak ya. Secara langsung karena dianggap wah ini tanpa pengalaman, tanpa adanya pelatihan atau dibekali dengan sertifikat calon kepala, membuat kebijakan tentu orang meragukan nih. Ini kebijakan orang seperti ini tanpa pengalaman dan tanpa punya pendidikan yang baik untuk menjadi seorang leader ataupun kepala. Apakah ini kebijakan atau keputusan ini diyakini tepat atau baik seperti itu. Begitu, itu tantangan bagi saya dan itu permasalahan yang muncul di saya. Sehingga saya coba untuk mendiskusikan, kadang saya bertanya tapi tidak secara gamblang karena tidak semua permasalahan di sekolah kita dapat kita ceritakan terhadap di luar ya Pak ya. Atau di luar seperti itu. Ada marwah sekolah juga yang tentu harus ada kita marwah jaga. Sekolah. Cuman saya sering menggali informasi, sering bertanya kalau misalnya mendapatkan permasalahan seperti ini apa yang harus kita lakukan sebagai kepala dan tentu keputusan atau kebijakan yang kita lakukan itu bagaimana cara kita bertindak dalam keputusan ada Pak Abdul. Dari salah satu kepala madrasah juga yang senior yang dulu pernah juga menjadi kepala sekolah di MTS ini. Sudah lebih dulu ya Pak. Sudah lebih dulu. Punya pengalaman lebih matang daripada kita ya Pak ya. Baik Pak, mungkin terakhir Pak. Nah, Bapak kan sudah menjalani lika-liku kehidupan sebagai pimpinan di MTS Miftahul Ulum Kawal ini lebih kurang hampir 4 tahun berarti 4 tahun Pak. 4 tahun Pak. Sehingga pastinya sudah banyak proses-proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, sudah banyak tantangan-tantangan hambatan yang Bapak lewati, dan sudah banyak juga mungkin refleksi terhadap keputusan yang Bapak ambil tadi, yang Bapak lihat apakah sudah berjalan baik atau belum, ada kendala atau tidak yang Bapak lalui. Nah, kira-kira hikmah apa Pak yang Bapak bisa ambil atau pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari semua proses yang sudah Bapak lakukan di MTS ini Pak? Oke. Kalau hikmahnya yang dapat saya ambil dari proses sejauh ini, saya menjadi kepala dengan banyaknya lika-liku dan dilema kadang-kadang terjadi di sekolah. Yang pertama tentu hikmahnya adalah semakin kesini saya tentu semakin dapat mendewasakan diri saya sendiri. Baik Pak, ya Pak. Dalam itu. Kemudian tentu kita menjadi seorang pemimpin itu hikmahnya kita dapat juga harusnya bisa menyampingkan egois
Betul. ego kita terhadap sesuatu. Karena sebagai seorang pemimpin terkadang secara mungkin secara naluri ada rasa wah saya nih sebagai pemimpin Ada tentu apapun ego- yang saya ada ego ini egonya apa? muncul seperti itu Pak Habib. Sehingga dari situ saya merasa bahwasannya ini pelajaran penting yang saya dapat tentang bagaimana saya mengendalikan ego saya terhadap apa sekarang yang saat ini yang saya jabati seperti itu. Karena tidak mesti kita menjadi kepala, semua apa hal yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan itu patut untuk di contoh atau disetujui Betul, seperti betul, itu kan, betul, ya, seperti Pak, ya. itu. Karena terkadang secara manusiawi Iya, muncul ego kita. Pasti itu Pak ya. Jika ada orang yang tak mau apa nih masih ada yang memprotes terhadap kebijakan ataupun keputusan saya, atau kita Mulai untuk nge-attack-nya ya Pak. ngetek orang tersebut ataupun siapa saja. Tapi disitulah sehingga dari kita meredam atau menyampingkan ego kita, disitulah diskusi dan musyawarah kita berjalan dengan baik sekali, dan hubungan kita dengan antar sesama itu, sesama rekan-rekan kerja kita pun semakin baik. Erat Karena ya, Pak, apa? ya? Karena dari tentu rekan-rekan guru atau karyawan kita sendiri akan melihat bahwasannya oh ini seorang pemimpin tidak pernah mengedepankan egonya, dia selalu hal-hal apapun dilakukan secara berdiskusi, dan kita pun enak untuk mendiskusikan sesuatu permasalahan yang kira-kira ini butuh musyawarah atau diskusi secara personal, baik secara personal maupun secara Menyeluruh ya, Pak ya? menyeluruh. Seperti itu Pak Habib. Itu hikmahnya Pak Habib. Baik, siap. Artinya proses yang selama ini semakin mematangkan kita ya Pak ya, Semakin dan mematangkan kita. dampak positif berarti bagi kita, karena Sangat, kita Pak Habib. jadi banyak belajar gitu ya Pak. Karena dari hal yang seperti itu Pak Habib, dampak positif lain apa? Ketika ada sesuatu yang kita butuhkan kerjasama dari teman-teman rekan, kawan-kawan tidak akan sungkan untuk membantu dan ikut bekerja sama dalam menyukseskan setiap program. Karena kita kepala sekolah pasti punya program, Iya Pak. pasti punya tujuan capaian yang untuk kita lakukan, baik itu yang jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Baik Pak ya. Dan tentu kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Betul. Pasti harus kita libatkan seluruh warga. Iya. Dan kalau seandainya kita menemukan ego dan teman-teman merasa kepala sekolah ini ego, dan tentu akan muncul rasa jengkel di hatinya lihat kita. Tentu mau kita ajak kerjasama, mau kita ajak untuk Sulit, bekerja, itu akan sulit, dan kita akan banyak lagi menemukan kendala seperti itu. Nah itu hikmahnya, dan itu berdampak sekali untuk sekolah. Baik Pak ya. Nah, kemudian hal yang kita alami di sekolah itu juga akan berpengaruh di lingkungan kita, di masyarakat seperti Iya. itu juga. Akan berdampak juga ke kehidupan kita di Kehidupan masyarakat kita ya di Pak ya. masyarakat Pak Habib. Baik Pak. Seperti itu. Artinya banyak sekali hikmah yang bisa Bapak ambil dari itu, Pak. proses kepemimpinan Bapak Iya. selama ini di sekolah ya Pak. Dan saya merasa jauh lebih dekat dengan masyarakat aja lagi, Betul Pak, iya Pak. Pak. Seperti itu. Baik Pak Adrian, mungkin setakat ini saja wawancara kita pagi ini, dan terakhir saya terima kasih karena banyak sekali pengalaman serta masukan-masukan baru yang saya dapatkan dari proses wawancara kita pagi ini. Tentunya harapan kita bersama Pak, apa yang tadi saya terima dapat saya menjadi bekal Pak bagi saya untuk kedepannya, dan semoga juga proses pelaksanaan tugas Bapak di MTS Miftahul Ulum Kawal ini pun dapat berjalan dengan lebih baik lagi Pak. Amin, Pak Habib. Dapat berjalan lebih lancar dan dapat berjalan dengan ya tidak terlalu banyak hambatan dan halangan yang ada di depan jalan. Amin, Pak Habib. Baik, mungkin itu saja Terima Pak. kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak Habib. kita ada kesempatan untuk bisa ngobrol lebih jauh dan lebih panjang lagi ke depannya Pak. Sukses juga untuk Pak Habib untuk menjadi guru penggerak, dan mudah-mudahan banyak juga menginspirasi guru-guru yang lain tentunya. Amin ya Rabbal Dan Alamin. semakin sukses. Baik, terima kasih Pak Adrian. Ya, sama-sama. Baik, izin mulai Pak Nur ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Muftis yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk hadir Pak. Jadi mungkin dalam wawancara kita malam hari ini Pak, fokus pembahasan kita terkait bagaimana pengalaman Pak Muftis waktu kepala sekolah, instansi yang Bapak pimpin mengambil keputusan Pak, dan
kami di pendidikan guru penggerak itu Pak kemarin membagi masalah ataupun situasi yang dihadapi kepala sekolah itu ada dua Pak. Yang pertama itu disebut dilema etika, yang kedua bujukan moral. Nah, untuk yang dilema etika Pak, itu saat Bapak selaku kepala sekolah menemukan kasus atau permasalahan di mana keputusan yang harus Bapak ambil ini sama-sama keputusan yang baik dan benar Pak. Nah, misalnya sebagai contoh Pak, masalahnya seperti ini Pak. Misalnya Bapak eh, ada anggota Bapak nih yang kurang disiplin ataupun memiliki kinerja yang kurang baik sehingga saat mengisi SKP antara dua pilihan Bapak. Secara aturan Bapak isi SKP-nya sesuai dengan realita bagaimana dia bertugas di sekolah. Namun di satu sisi Bapak memikirkan juga kalau Bapak isi sesuai dengan realita maka akan berpengaruh pada karirnya ke depan. Sehingga terjadilah dilema etika dalam diri Bapak selaku pimpinan. Nah itu masalah atau kasus pertama yang sering kita jumpai sekolah Pak. Sedangkan bentuk kedua, rujukan moral Pak, itu kasus yang dalam pilihan pengambilan keputusannya ada yang benar, ada yang salah. Misalnya untuk kasus-kasus yang memang jelas ada keputusan kalau kita lakukan salah, kalau kita tinggalkan benar. Nah itu kasus yang sifatnya rujukan moral. Dan fokus wawancara kita malam hari ini Pak, itu terkait kasus yang pertama Pak, yang dilema etika, mana keputusan yang harus kita ambil ini sama-sama benar. Dan mungkin Bapak sering berjumpa dengan kasus-kasus atau permasalahan seperti itu di sekolah. Nah, yang pertama Pak, yang ingin kami ketahui berdasarkan pengalaman Bapak di sekolah, kira-kira Pak, saat Bapak menemukan sebuah masalah, apa yang Bapak lakukan atau cara Bapak untuk mengidentifikasi masalahnya bagaimana Pak? Oke, baik Pak Abid, terima kasih banyak kesempatan diberikan. Di dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan etika moral, ya, ini tentu setiap individu mempunyai kompetensi yang berbeda, tidak sama. Sekolah A dengan sekolah B tentu akan berbeda kasus yang ditemukan. Sekolah besar kasusnya berbeda, sekolah pulau seperti saya itu kasusnya berbeda. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, dalam mengambil keputusan untuk memberikan nilai untuk nilai SKP guru, apabila kinerjanya kurang maksimal, masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi, baik di dalam persiapan pembelajaran, dalam proses pembelajaran, maka ini kita dalam pengisian SKP-nya tentu memang merujuk kepada etika dan moral kita bagaimana. Jadi ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Namun Pak Habib sebagai kesimpulannya, kita tentu harus hati-hati melakukan berbagai macam analisa terhadap permasalahan ini. Tentu sebagai kepala sekolah kita harus mengetahui kendala apa yang dihadapinya sehingga dia tidak bisa maksimal melakukan pekerjaannya. Apa hal-hal yang mereka hadapi tersebut, kendala tersebut, kita tentu harus melakukan komunikasi. Yang namanya kepala sekolah itu harus melakukan supervisi, Pak. Supervisi kita lakukan baik supervisi secara akademik sebagai sekolah yang berat guru maupun supervisi melalui klinis personal ataupun supervisi melalui secara umum, secara diskusi di dalam ruangan. Jadi melalui itu tentu kita akan melakukan pembinaan terhadap kasus yang bermasalah, kasus beberapa guru yang belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Jadi kita dalam mengambil keputusan tetap kita berpedoman kepada aturan yang telah dilakukan di dalam Permen tersebut, peraturan Menteri tentang nilai yang diberikan kepada guru. Apa nilainya? Tentu memang betul kita tidak akan mungkin memberikan nilainya di bawah nilai KKM itu sendiri, karena kalau kan ada nilai KKM di bawah standar. Ini kita juga mempunyai hati dan nurani terhadap mereka.
Tetapi dalam memacu itu kita tidak juga akan berikan nilai maksimal. Kenapa? Masih ada kekurangan yang tadi. Namun jangan tinggalkan pembinaan. Untuk memacu itu kita selalu membina mereka. Kita harus berkaca kepada diri kita sendiri sebagai kepala sekolah. Mungkin kita yang kurang memberikan melengkapi apa yang kekurangannya ada pada guru itu sendiri. Kita harus melakukan mengejar ketertinggalan seperti melakukan IHT, konsultasi dengan beberapa guru penggerak, atau mereka di dalam rapat-rapat kami, rapat bulanan, saya selalu menganjurkan dalam kegiatan MGMP mereka harus ikut untuk mengupgrade kompetensi yang mereka miliki, sehingga kita dalam mengambil keputusan nanti time by time, ya, day by day, tentu kita nilainya yang kurang biasa yang kita berikan, mudah-mudahan kita harapkan ke depan nilainya akan lebih baik. Jadi memang harus ada pembinaan, Pak. Kita lakukan analisa, kita lakukan diskusi dengan guru senior, bagaimana dengan kawan kita ini, si A, guru ini, dia belum mempunyai standar kompetensi yang layak untuk mengajar di kelas, sehingga transfer ilmu yang diberikan kepada anak itu tidak, goal dari tujuan dari pembelajaran itu tidak tercapai. Ini kan merusak daripada nilai kualitas sekolah sendiri, sebagaimana tujuan dari pendidikan itu sendiri, Pak. Barangkali begitu, Pak, lebih kurang gitu. Baik, terima kasih Pak Mufid. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kami mungkin dapat menangkap bahwa itu adalah keputusan yang Bapak laksanakan di sekolah Bapak saat menghadapi permasalahan yang tadi mungkin saya ambil sebagai contoh permasalahan yang sering muncul di sekolah kita, Pak. Nah, kira-kira Pak, untuk sampai ke titik bisa mendapatkan keputusan itu, Pak, kan tadi ada masalah, lalu tadi sudah Bapak sampaikan keputusan. Langkah-langkah apa yang biasanya Bapak lakukan sehingga Bapak bisa memutuskan atau bisa memberikan solusi terhadap sebuah masalah atau problem di sekolah, Pak? Kira-kira step by step-nya itu, Pak, apa aja yang biasanya Bapak lakukan di sekolah? Baik, tentu kita dalam bekerja di sebuah sekolah itu untuk mempunyai sebuah acuan disiplin, acuan daripada pemecahan sebuah permasalahan yang kita angkat secara menyeluruh. Tentu ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama tentu kita melakukan identifikasi. Identifikasi itu tidak mungkin kita tidak lakukan, karena dengan melakukan identifikasi kita bisa menghasilkan data-data. Kemudian kita bisa melalui mengumpulkan info-info dari kawan-kawan, info yang relevan, kemudian dari data-data, dari perangkat dan segala macam, itu merupakan juga sebagai sebuah identifikasi kita lakukan. Kemudian kita perlu langkah-langkah untuk mencari solusi apa yang kita bisa lakukan. Dari beberapa kebijakan tentu ada alternatif. Manakah alternatif yang lebih efisien dan lebih baik, lebih efektif dilakukan, maka kita akan memilih alternatif B atau alternatif A yang dianggap lebih baik. Kemudian kita baru melakukan tindakan pengambilan keputusan, dan ini tidak terlepas juga daripada guru-guru senior wakil kepala sekolah sebagai referensi kita dalam membuat keputusan. Jadi kita nggak mengambil keputusan secara emosional atau secara terburu-buru, yang mana nanti efeknya tidak baik bagi sekolah dan tidak baik bagi kualitas sebuah sekolah dalam mengambil keputusan. Bukan untuk saat ini saja, karena itu akan menuju untuk demi kelangsungan sekolah untuk masa depannya, gitu. Barangkali seperti itu. Baik, Pak Mufid. Menarik apa yang barusan Bapak sampaikan, bahwa ada salah satu tahapan yang Bapak lakukan, yakni identifikasi dan mengumpulkan informasi, Pak. Kira-kira Pak, kami butuh sharing pengalaman, kira-kira cara yang paling efektif, Pak, untuk kita dapat mulai dari identifikasi tadi, Pak, sampai mengambil keputusan. Kadang kan ada hal-hal yang tak perlu, Pak, tapi kita lakukan juga, sehingga tidak efektif
dan terkesan buang-buang waktu, Pak. Nah, kira-kira kalau berdasarkan pengalaman Bapak selama ini, apa cara yang paling efektif, Pak? Sehingga kita bisa mencapai keputusan yang mungkin dapat kita jalani dan dapat kita pertanggungjawabkan, Pak. Yang paling efektif lah menurut Bapak selama pengalaman Bapak ini. Ya, untuk mengambil keputusan itu bisa saya secara kelompok, secara langsung. Tentu secara langsung itu bukan secara otoritas. Tentu saya mengambil keputusan itu berdasarkan daripada aturan yang ada. Gitu. Apa aturan-aturan yang berlaku yang tidak menimbulkan efek negatif di belakang. Yang tujuan kita itu adalah tetap goalnya itu adalah siswa. Siswa itu yang penting yang kita utamakan dalam setiap apa saja keputusan sekolah yang kita ambil. Gitu. Jadi baru yang kedua, kalau misalnya keputusan membutuhkan beberapa referensi orang banyak, kita perlu guru-guru kan ada wakil-wakil yang kita percaya, tak mungkin dia tidak memberikan informasi yang lebih detail, yang lebih solusif untuk memecahkan permasalahan, mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan efektif itu bisa saja secara langsung bagi saya, bisa saja melalui diskusi dengan kawan-kawan yang lain untuk menegakkan disiplin sekolah dalam mengambil sebuah keputusan oleh kepala sekolah. Barangkali seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Nurjaman. Silakan, Pak Nur. Baik, Pak Habib. Siap. Biar adil nih, Pak Muklis ya sama Pak Muklis izin ya, ini pengen tahu lebih dalam gitu ya dari apa yang Pak Muklis alami mungkin selama menjadi kepala sekolah, terutama tadi terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi memang di sini kami memang belajar dari para kepala sekolah yang sudah ini ya Pak, sudah duluan gitu ya menghadapi berbagai masalah yang tentu tidaklah mudah gitu Pak ya. Nah, Pak Muklis izin kalau misalkan selama ini ya dalam menjalankan pengambilan keputusan terutama tadi permasalahan dilema etika atau dilema antara dua hal yang benar, di sisi lain ini benar, di sisi lain orang ini betul. Nah, kira-kira tantangan yang Pak Muklis hadapi seperti apa dalam proses pengambilan keputusan itu? Ya, Pak. Baik. Memang dalam kita mengambil sebuah keputusan tentu ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tantangannya itu adalah kalau seandainya misalnya kita tidak mengambil keputusan dengan benar, berdasarkan referensi yang benar dan aturan yang benar, maka tentu ada yang dikecewakan. Hal-hal yang membuat mereka kecewa itu tentu akan menurunkan kinerja mereka. Ini bisa saja berakibat secara kelompok. Dia terjadi misalnya si asut mengasut, ini Bapak ini kepala sekolah ini tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, apalagi kita tidak punya jam kerja yang belum sebagai pilot pesawat ya belum sampai ribuan jam, mereka akan memikirkan kita berpandangan kita itu image kita itu ya tidak ada apa-apanya gitu. Tapi memang kita perlu melakukan kolaborasi, Pak, kolaborasi dengan kawan-kawan. Kita harus mengingat kondisi sekolah itu, bagaimana atmosfer sekolah itu bagaimana gitu. Maka di situ kita bisa membuat kebijakan-kebijakan. Tidak bisa kita serta-merta membuat keputusan itu semena-mena tanpa memikirkan kondisi yang ada, problem apa yang kita hadapi di sekolah itu, bagaimana untuk meningkatkan motivasi guru dalam datang ke sekolah aja, Pak. Di pulau tuh, Pak. Iya. Kita di pulau tuh, Pak, misalnya Pak Nurjaman tahu lah. Dari kita dari Tekojo, dari Kijang ke Mantang itu, Pak, itu problemnya banyak, Pak. Kalau cuaca yang tak baik, cuaca mulainya angin barat itu, orang tak bisa, guru-guru takut. Kompongnya juga tak mau berangkat. Sementara siswa ada yang datang. Bagaimana caranya itu? Solusi yang kita ambil. Maka tentu kita mengambil keputusan guru-guru yang ada di pulau itu, yang sudah ada tinggal di sana, mereka dulu yang mengelola. Sementara sampai waktu yang stabil cuaca. Ini bukan satu kali, 2 kali terjadi, Pak. Sering terjadi itu, Pak. Maka hal itu yang kita ambil. Pernah suatu ketika pengalaman saya, Pak. Pagi itu cuaca yang tidak baik, tidak normal. Angin kuat, kencang, ombak kuat juga. Jadi kabut tinggi. Jadi jam 8 saya tidak hadir waktu itu. Mereka langsung pulang. Maka hari besoknya saya panggil Bu Wakur kurikulum. Kenapa pulang? Gitu.
Kan jam hari hujan, hari cuaca kondisi seperti itu tak mungkin 1 hari. Jadi saya bilang sama Wakur itu kan bagian perpanjangan tangan kita. Kalau Bu Wakur kerjasama dengan kita. Jadi sebelum jam 11 atau setengah 10 atau setengah 11 tetap berada di pelabuhan sampai normal. Kalau memang tak sampai jam 10 silakan balik. Namun awal pagi itu kalau cuaca sudah terbaik, lakukan pembelajaran yang ada. Baik secara mungkin siswanya juga nggak bisa datang ke sekolah, Pak. Atau yang di Mantang tuh pembelajarannya harus offline langsung karena gurunya ada di sana kan sebagian. Anak-anak yang masih di Pulau Dendun atau Pulau Sirai, Pulau Selat Limau, mereka dilakukan daring, Pak. Kita harus daring mereka karena mereka tidak bisa puasa kondisi alam. Itu tak bisa. Itulah hal-hal yang pernah pengalaman saya lakukan gitu. Jika mereka setuju, maka mereka tidak mau langsung balik. Biasanya jam 7, 8, setengah 9 itu balik ya Pak. Cuaca sudah itu normal. Kan masih ada waktu kita untuk sekolah walaupun 1 jam dari Tekojo ke Kijang itu Pak. Perjalanannya gitu yang normalnya itu 45 menit. Tapi kan masih ada waktu bisa mereka belajar sampai jam 2 gitu. Kenapa harus balik gitu? Nah, itulah yang kita lakukan. Namun alhamdulillah mereka mengikuti dan ini berjalan dengan baik. Salah satu contoh. Banyak hal lain pengalaman yang kita dapatkan terhadap selama kita memimpin sekolah itulah diberikan. Jadi di antaranya itulah kata-kata. Siap Pak, luar biasa Pak ya, kita sekolah di pulau udah tahu lah. Apalagi di kanan kirinya SD SMP-nya kok nggak masuk gitu kan. Kita SMA gimana? Itu sekolah SMP tak masuk, SD tak masuk, kita harus masuk gitu. Iya. Kita nggak boleh istilahnya kita menjadikan kalau bisa kita menjadi patokan mereka. Gitu. Ya, contoh baik. Jangan kita menghancurkan tatanan. Jadi mereka juga melihat kita masuk, mereka juga punya motivasi. Kita harus masuk gitu. Siap. Sama-sama lah Pak. Siap. Jadi memang Pak tantangannya ya kalau kita karena sekolah di pulau tadi saya rekap tantangannya alam juga ya. Terus kemudian tantangan yang kedua adalah dalam mengambil keputusan dampaknya mungkinnya yang mungkin Pak Muklis kemudian handle ya bagaimana dampaknya agar tidak terlalu signifikan terhadap kinerja teman-teman di sana gitu Pak ya. Iya Pak. Baik Pak, kalau misalkan ini Pak ya dalam pengambilan keputusan tersebut ada nggak Pak prosedur atau Bapak memiliki jadwal tertentu atau memang Bapak langsung mengambil keputusan di tempat gitu dalam proses pengambilan apakah langsung di tempat mengambil keputusan atau dijadwalkan nanti dulu atau seperti apa gitu Pak? Baik Pak, itu tergantung daripada kasusnya Pak, tergantung daripada permasalahannya. Kalau permasalahan contohnya kemarin itu ada permasalahan yang mungkin bukan akademis ya. Contohnya kasus yang pernah terjadi tapi tak terbuka di dunia luar Pak. Ada anak itu yang ada 2 orang Pak, anak itu sering kemasukan. Jadi kemasukan itu ada roh jahat yang masuk ke dia sehingga dia itu masuklah namanya kan berteriak-teriak kalau macam kadang beringas. Jadi ada di antara kawan-kawan guru ini di syutingnya, divideokan, lalu dimasukkan di TikTok. Kemudian ada yang menengok. Jadi ini kasus ini ulangan, ini bully, ini bahaya. Jadi saya langsung mengambil tindakan Mbak. Kasusnya siang, malam itu saya harus instruksikan semua wakil, semua guru. Tolong TikTok itu di stop, dihapus supaya tidak melebar kemana-mana. Tahu nggak konsekuensinya yang dilakukan? Ini kebulian. Ini membuli orang itu menjahati orang sebenarnya. Kalau sempat orang tuanya mengadu ke pihak berwajib, nanti kita diproses sebenarnya. Kembalikan kita guru, kita bukan preman, bukan kelompok arisan tak jelas sebenarnya. Maka malam itu langsung kita mengambil tindakan. Dan saya minta guru-guru langsung menelepon orang tuanya komplain Pak. Orang tuanya komplain. Langsung hubungi orang tuanya, guru-guru yang ada di situ tuh tolong kunjungi orang tuanya malam ini, permintaan maaf dilakukan dan tidak akan dibuat lagi. Bagi kawan-kawan yang sudah mengupload video itu tolong dihapus segera malam ini.
dan tidak akan ada lagi yang bisa dari pihak masyarakat nanti mengkomplain tentang hal-hal langkah-langkah yang tidak normal dan tidak tidak biasa dilakukan, sedangkan itu moral misalnya itu Pak. Nah itu langkah yang harus kita ambil, tak boleh kita menunggu lama itu Pak, tidak melakukan perencanaan beberapa hari itu harus segera, kalau nggak segera pecah masalah. Ini kasus, ini kerana hukum, kasihan kawan tuh, termasuk saya diperiksa juga. Nah, baru hari berikutnya saya canangkan wakil-wakil kumpul dan saya panggil kawan-kawan guru yang mengupload itu. Jadi menjadi catatan saya Pak. Kan guru kan kepala sekolah punya catatan personal guru-guru yang melakukan pembinaannya oleh guru. Kita lakukan pembinaan, kita diskusi bagaimana sejoknya sebagai guru itu, sebagai TU, apa yang harus tindakan dilakukan. Jangan mengembangkan hal-hal yang keburukan yang ada di dalam. Justru hal itu kita pecahkan sehingga tidak menjadi permasalahan ke depan, sehingga anak ini terlindungi hak-haknya gitu. Anak-anak yang tidak boleh terlindung hak, dia merasa kekurangannya itu kita yang menunjukkannya Pak. Jadi itulah langkah-langkah. Beberapa hari berikutnya kita lakukan rapat, kita atur semuanya, beberapa orang kami di dalam ruangan kepala sekolah ya kita lakukan, dan ini saya harapkan tidak terjadi lagi untuk masa ke depan. Tolong ditanamkan. Alhamdulillah Pak, itu pelaksanaan yang baik. Siap, berarti memang sesuai kebutuhan Pak ya. Kalau misalkan tadi Bapak telah mengukur gitu ya bagaimana, karena ini udah ya memang jadi kepala sekolah harus agak sensitif ya, ada rasa peka gitu Pak ya, peka bahaya nih gitu kan ya. Bahaya, betul. Kita tak boleh main-main Pak. Tak boleh main-main. Sempat keluar di media, ini tidak bisa 1 hari 2 hari sampai ke dinas. Apa kepala dinas, awak bisa tak jadi kepala sekolah kan gitu. Bisa tak gitu. Harus jalan berarti ya Pak. Ya. Itu kalau sempat belum lagi dari tokoh masyarakat di sana Pak. Dari tokoh masyarakat ya hibut kan, kita tidak bisa terima masyarakat, ya gagal sudah kita itu. Iya betul. Maka tingkat percayaan kepada saya kepala sekolah, kepada guru-guru nggak ada lagi. Kemungkinan mereka akan menyuruh anaknya sekolah di Kijang saja, tak mau dibentak lagi gitu. Iya betul. Itu yang terjadinya, akan menurun lah jumlah siswa yang mau masuk gitu, ke sekolah kita. Itu banyak sekali efek negatifnya yang kita lakukan kalau tidak benar gitu. Siap. Salah kita buat keputusan. Itu ya. Baik Pak, oke Pak. Boleh Pak lanjut kita ya, ada nggak Pak faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Entah itu faktornya hal-hal yang kondisi yang ada atau seseorang, orang-orang tertentu yang istilahnya dapat mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan dilema ITK itu Pak. Baik Pak. Alhamdulillah Pak, selama saya berada di Mantang itu, memang itu semuanya itu ada dari diri kita dulu Pak. Hal-hal yang mempermudah itu datang dari kita. Memang dalam hidup ini sebagai pimpinan sebuah sekolah lah, memang tidak bisa berteori saja. Kalau hanya teori yang kita andalkan, aturan yang kita pegang, tidak bisa dia tanpa kita ada kolaborasi dengan semua bisa, karena semua pihak. Karena menjadi pimpinan itu Pak tidak hanya di kantor Pak, kita juga di luar dengan masyarakat. Kita menjaga emosi guru, masyarakat. Secara psikologinya kita harus mempunyai adaptif kita gitu. Jadi kita datang ke situ tuh mereka menerima. Jadi hal yang mempermudah saya itu dalam melaksanakan tugas saya itu memang pertama adalah orang-orang yang saya pilih untuk jadi wakil kepala sekolah saya. Jadi orang-orang yang harus mempunyai kompetensi yang bisa sesuai dengan kemampuan yang ada di situ gitu. Kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain itu masih jauh Pak harapan kita. Tapi kita selalu melakukan pembinaan kepada kawan-kawan itu, tolong Anda kawan-kawan wakil itu dan guru-guru mengupgrade diri. Seandainya kalian ini pindah ke sekolah lain, nanti kalian itu sebagai tidak dianggap orang, nanti bilang bahasa Melayu kan dianggap tidak diberikan nilai apresiasi. Kenapa? Kalau kebiasaan mengajar seperti ini, kalian tidak mau orang terima pola-pola, mungkin tak mau terima karena kalian kompetensi nggak ada, kemampuannya nggak ada, malah akan mengurangi nilai sekolah orang lain. Nah, kemudian itu tadi Pak. Jadi saya bangga dengan
kawan-kawan wakil kepala sekolah, TU, semua kawan-kawan itu lah guru-guru itu saya bangga. Selama saya di sana itu, alhamdulillah kawan-kawan itu mengikut dengan apa yang kita sampaikan, dan kita memberikan pandangan itu bukan untuk saat ini, tapi kita memberikan pandangan itu untuk masa yang ke depan, baik untuk mereka sendiri sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai edukator, maupun sebagai untuk karirnya sendiri gitu ke depan. Juga dampak daripada itu terhadap output itu untuk anak-anak, produk yang kita olah di dalam pembelajaran di sekolah itu, proses pembelajaran tentu outputnya kita lihat. Kalau outputnya cuma lulusan perguruan tingginya cuma 2 orang 3 orang yang bisa terima, berarti kan kinerja guru belum maksimal, transfer ilmunya belum tercapai. Goal tujuan pembelajaran itu tidak maksimal, tidak ada. Kenapa? Karena diujikan di tingkat level yang merata untuk perguruan tinggi, mereka tidak banyak yang lolos. Itu masalah. Berarti yang salah siapa? Bukan anak, itu guru, Pak. Termasuk saya kepala sekolah, Pak. Maka itu terus selalu secara kontinu kita lakukan, Pak. Jadi tidak boleh berhenti. Ibarat orang sholat Jumat, Pak. Kalau lah sekali aja kitab khatib itu di Jumat itu sudah mengerti makmum atau masyarakat, tidak perlu pergi Jumat ke masjid lagi, cuma sekali aja sudah. Tapi kan bukan seperti itu. Makanya setiap Jumat itu kita pergi upgrade diri ke masjid rohani kita. Di sekolah juga seperti itu. Di sekolah itu selalu kita perlakukan sebagai adik sendiri, sebagai keluarga sendiri mereka, walaupun kerjanya Pak. Jadi kekurangan yang ada lah, mereka tidak gitu. Kadang-kadang gajinya nggak keluar, ya mereka sabar gitu. Kita memberikan supaya dia tidak motivasi mengajarnya masih tetap tinggi. Iya. Tuh. Jadi selain daripada guru, wakil-wakil, guru-guru, saya juga diberi komunikasi saya dengan perangkat-perangkat kecamatan. Bapak Camat itu dekat dengan saya, Sekcam dari kepolisian, Babinsa, semua kepala desa itu sangat dekat dengan saya. Maka mereka bilang, kalau ada masalah apa-apa kebutuhan di sekolah, ada event-event, kasih tahu saya, berapa anggarannya saya bantu gitu ya. Kemarin itu kan ada event bola Pak ya. Olahraga sekolah-sekolah SMA Sepulau itu. Oh iya. Nah, kita jadi tuan rumah waktu itu dikasih sama Pak Aris sama kawan-kawan kepala sekolah. Kita laksanakan. Nah, mereka memberikan piala gitu. Dan mereka minta lagi masyarakat situ. Pak Camatnya minta laksanakan lagi, berapa duitnya nanti. Katanya. Saya takutnya kawan-kawan sekolah lain itu mampu, karena transportasinya masalahnya, Pak. Itulah salah satu contoh. Jadi saya melihat tidak ada kendala yang begitu yang penghalang dalam saya melaksanakan tugas saya di sekolah SMA 1 Mantang. Kendala yang saya hadapi hanya kurang anggaran saja. Harus dibenahi. Kerasnya Pak, harus dianggarkan gitu, harus dipenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, buku-buku, pustakaan harus lengkap. Nah, itu kendala saya itu aja Pak. Banyak sekali Pak yang ini. Maka perlu IHT yang harus dilakukan gitu. Alhamdulillah Pak. Yang jalannya alhamdulillah. Iya, Pak. Berarti memang luar biasa Pak ya, banyak hal yang mempermudah Bapak ya dalam mengambil keputusan, dari mulai guru, TU, semua elemen, bahkan masyarakat dan perangkat pemerintahan juga sangat membantu Pak ya dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak. Ya. Dari apa yang telah kita bicarakan dan Bapak sampaikan gitu Pak ya, kira-kira ada nggak Pak pembelajaran yang bisa dipetik dari semua proses pengambilan keputusan yang telah Bapak laksanakan yang kira mungkin kita bisa terapkan jika suatu hari nanti menjadi pemimpin seperti Bapak? Boleh Pak? Baik Pak. Sebenarnya itu sudah naturalnya sudah ada Pak. Seperti Pak Nur Zaman, Pak Habib itu sudah bisa menjadi kepala sekolah. Cuman dulu hal-hal yang perlu dipertajam itu adalah sensitiveness-nya kita itu. Kita harus memahami di mana kita berada.
siapa yang kita harus diajak komunikasi. Tetap kita lakukan kolaborasi dengan semua pihak, jangan internal sekolah saja. Kalau terjadi masalah di luar sekolah, gimana? Siapa yang menyelesaikan? Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap permasalahan yang terjadi pada guru, jangan kita diam. Kalau kita hanya diam, permasalahan baik masalah pribadi maupun masalah, belum lagi masalah dalam proses belajar mengajar. Jadi kita harus membaca semuanya, Pak. Jangan kita sebagai kepala sekolah hanya menyuruh mereka itu, menjadikan mereka itu sebagai pekerja gitu, sebagai apa namanya itu, harus buat ini, harus buat perangkat, harus kerja jam masuk jam sekian, keluar jam sekian, berteriak-teriak kita memaki-maki guru, itu tak bisa, itu mungkin tidak akan sulit. Maka di dalam sekolah nanti akan ada kelompok-kelompok, Pak. Ada kelompok yang menyerang kita, ada kelompok yang menyenang kita. Nah, ini tentu pelajaran di sekolah itu tidak stabil, tidak baik. Kompetisi ini tidak memberikan contoh sebagai sebuah sekolah yang ideal, yang memang berpijak pada standar sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pendidikan itu, Permendikbud itu. Ya bagaimana kita mau mencerdaskan, meningkatkan kualitas daripada anak didik kita, maksudnya mempunyai berdaya saing, mempunyai akhlak yang mulia, sementara kita tidak melakukan itu di dalam lingkungan sekolah kita sendiri. Tidak bisa itu. Maka ini hal yang penting. Saya kira Pak Nur Nyaman, Pak Habib sudah layak, tinggal pelaksanaannya saja lagi. Jadi yang harus kita pegang tuh komunikasi itu jangan satu arah. Jadikanlah kita di sekolah itu sebagai abangnya atau bapaknya. Kalau lebih tua kita dianggap adiknya, sehingga tidak akan ada masalah. Lakukanlah semua yang kita inginkan sesuai dengan visi misi sekolah itu biar berjalan. Kita harus sosialisasikan kepada mereka biar mereka tahu. Jangan sampai mereka tidak tahu visi misi sekolah. Bagaimana kita mau mencapainya itu tidak akan tercapai, Pak. Maka memang hal yang persuasif itu harus dilakukan, komunikasi itu harus ada, Pak. Bukan uang yang utama, Pak, tapi komunikasi yang lebih utama. Siap. Wah, luar biasa Pak. Ya lo pembicaraan ini dan banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak. Terima kasih Pak telah berbagi pengalaman-pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan. Ini sangat berharga untuk kami. Mungkin suatu hari nanti seperti Bapak begitu ya, kami bisa mencontoh Bapak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pak, terima kasih Pak ya. Aduh, mohon maaf banget Pak udah malam-malam nih, tapi ya luar biasa Pak. Kalau Pak Nur Nyaman tuh gurunya banyak, dari pusat pun banyak gitu. Kalau sama saya berguru rugi. Kalau saya hanya pengalaman saja, Pak. Saya tak pandai banyak berteori, tak pandai. Kalau teori baca buku. Gitu. Namun di dalam konsep kita di sekolah itu memang Bapak bilang tadi kita punya aturan, ya itu aja kita laksanakan sesuai dengan visi sekolah, sesuai aturan yang beban tanggung jawab yang diberikan kepada kita selaku kepala sekolah. Barangkali begitu, Pak. Saya yang harus banyak belajar lagi. Baik Pak, mungkin itu dari saya sudah cukup semua, luar biasa. Informasi yang telah Bapak berikan sudah sangat cukup, sangat luar biasa, sangat banyak mungkin ya Pak Habib ya, ilmu-ilmu dari Pak Muklis ya untuk kita. Insight, masukan-masukan baru juga untuk kita ya Pak Nur Nyaman, mungkin bisa jadi bekal kita ke depannya. Sama-sama, Pak. Dan saya juga minta arahan, petunjuk ilmu-ilmu yang terbaru mau dibagi, Pak. Kita juga bagaimana cara mengimplementasikannya di sekolah gitu, biar nggak ketinggalan gitu. Amin, insya Allah Pak. Dan sama-sama terus maju ke depan kita Pak. Amin, terus Pak. Pak. Amin Pak. Ikuti perkembangan ya Pak Muklis. Siap. Sama-sama Pak. Baik Pak, mungkin itu Bapak barangkali mau istirahat, udah jam 10 lebih. Terima kasih sekali Pak ya atas waktu dan kesempatannya. Jangan kapok ya Pak kalau misalkan saya ingin minta sharing dengan Bapak. 24 jam siap. Terima kasih sekali lagi Pak Muklis, sehat selalu Pak. Lancar sama-sama. Ya Pak Habib, sama-sama Pak Habib. Makasih banyak Pak Nur Nyaman. Salam untuk kawan-kawan semua. Siap Pak. Yuk.